warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman semua yang telah menonton video ini, serta kepada para pembicara yang hari ini telah menghadiri dan mengikuti sesi debat terkait mosi penggunaan energi biomasa sebagai sumber energi di Indonesia. Untuk itu, kami sebagai perwakilan dari kelompok 20 Tampomas, yaitu kelompok Tunas, izin menyampaikan terkait sesi debat pada hari ini, yang dimana kelompoknya terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada pembicara 1, yaitu saya sendiri, dia, Iman Aziza, dan juga kelompok 2, pembicara kedua, mohon maaf, pembicara kedua adalah Syahril Novian Pratama, lalu pembicara ketiga adalah Arka Liu Nima sebagai pembicara ketiga, yang dimana pembicara kedua akan menyampaikan sebagai pihak pro, dan juga pembicara ketiga akan menyampaikan sebagai pihak kontra. Untuk itu, izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk menjelaskan terkait isu atau mosi secara general dari permasalahan energi biomasa sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Hadirin sekalian, para juri yang terhormat dan rekan-rekan debat, hari ini kita berkumpul untuk membahas topik penting yang sedang mendapatkan momentum di Indonesia, yaitu penggunaan biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan sumber daya biomasa dengan potensi listrik sebesar 56,97 gigawatt yang menjadikannya alternatif bahan bakar fosil yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan penggunaan biomasa, khususnya melalui confiring yang melibatkan pembakaran biomasa bersama batu bara di pembangkit listrik. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan porsi energi terbarukan dan bauran energi nasional, dan meningkatkan ketahanan energi. Dan bahkan, hal ini juga dilanjutkan dengan Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menyatakan bahwa pada tahun 2060, Indonesia diperkirakan akan mengembangkan lebih dari 700 gigawatt energi terbarukan, di mana 60 gigawatt berasal dari bioenergi, yang salah satunya adalah biomasa. Target ambisius ini merupakan bukti komitmen Indonesia untuk melakukan transisi menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Namun, terlepas dari potensi manfaatnya, penggunaan biomasa juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan lahan, pengundulan hutan, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Yang dimana dalam hal ini, isu terkait masalah sosial, ekonomi, serta ekologis itu menjadi sangatlah krusial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan secara hati-hati dampak produksi biomasa skala besar dan memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam debat ini, kita akan mendalami pro dan kontra penggunaan biomasa di Indonesia, mengeksplorasi potensi kontribusi terhadap ketahanan energi negara, mengurangi emisi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kami juga akan mengkaji tentang tantangan dan keterbatasan produksi biomasa termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan argumen yang mendukung penggunaan biomasa di Indonesia, menyoroti manfaat dan potensinya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menjelaskan beberapa dampak negatif yang akan didapatkan dari penggunaan energi biomasa ini. Untuk itu, kepada pembicara 2 dan pembicara 3, saya izin memberikan waktu dan layar kepada pembicara 2, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang akan diberikan kepada saya. Selamat malam, pagi, dan teman-teman yang menonton pada video hari ini. Dalam kesempatan ini, saya Syahril Novian Pratama menyampaikan dari sudut pandang pro atau setuju dalam hal mosi debat kita pada hari ini. Sebelum meluas dan melebar, saya perlu memberikan limitasi atau batasan, yakni berbicara berkaitan dengan energi biomasa dalam perspektif atau sudut pandang ekonomi sosial yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, tim kontra yang saya banggakan. Pertama, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan hasil sumber daya alam. Praktik atau kegiatan pertanian dalam perkebunan sangat mendominasi. Dan potensi inilah yang menyebabkan Indonesia berpotensi dalam hal penerapan sumber daya biomasa yang maksimal dan perlu dikembangkan. Kemudian tidak kalah penting, Dewan Juri yang terhormat, bahwa energi biomasa adalah sebuah bentuk dari energi terbarukan yang berasal dari bahan organik hewan dan tumbuhan, serta berasal dari limbah atau sampah rumah tangga. Artinya, dalam pengertian tersebut sudah jelas bahwa energi dari energi baru dan terbarukan atau energi biomasa ini memiliki kemanfaatan untuk kehidupan di sekitar kita. Dewan Juri yang terhormat serta tim kontra yang saya banggakan merujuk dari Peraturan Menteri ISDM atau Menteri
energi dan sumber daya mineral, yakni Permen atau Peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2014. Sudah jelas dijelaskan bahwa pemerintah sendiri mengajak serta mendorong kita selaku pihak yang berkepentingan atau stakeholder serta masyarakat sipil untuk bersama-sama berbahu-membahu untuk membuatkan atau menciptakan sebuah energi yang transisi ini menjadi energi baru dan terbarukan. Mengapa pemerintah terus mendorong? Karena pemerintah juga pengen menciptakan sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kita perlu untuk mendorong program yang berkelanjutan, program yang sesuai dengan Sustainable Development Goals. Dewan Kemudian, juri yang terhormat, aku melakukan instruksi buat tim pro. ya silahkan. Gini, yang disampaikan oleh saudara tadi mengenai penggunaan biomasa di Indonesia itu banyak yang sekarang lagi digunakan. Akan tetapi pemanfaatan energi terbarukan yang saudara katakan itu sepertinya itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya sudah menangkap poinnya. Betul apa yang disampaikan itu. Tetapi di sini saya menggarisbawahi bahwa penerapan dari energi baru terbarukan ini sudah ada contohnya di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kalau kita misalkan memiliki referensi yang luas, kita ketahui bahwasanya di salah satu kabupaten yang ada di Sidrap, itu Kabupaten Sidrap sudah dibentuk sebuah PLTN yang berbangkitkan itu PLTBN. Artinya pemanfaatan energi yang ada di sekitar melalui tumbuhan, kemudian melalui serbuk kayu dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk penggerakan listrik yang ada di sana. Dan hasilnya ada. Hasilnya itu sudah saya nampak Dewan Juri yang terhormat. Itu perlu yang saya sampaikan juga. Kemudian saya melanjutkan argumentasi saya tadi. Kita perlu mengambil contoh misalkan di negara Irlandia. Mohon maaf, di negara Finlandia, hampir 80% negara tersebut berhasil Dewan Juri yang terhormat. Berhasil dalam hal mengelola sumber energi baru terbarukan ini dengan memanfaatkan tumbuhannya. Artinya, apalagi negara kita Indonesia yang terdiri dari 38.000 pulau, terdiri dari Sabang sampai Merauke yang itu memiliki potensi sumber daya alam yang harus kita manfaatkan sehingga itu perlu kita memberikan sebuah energi atau transisi baru, energi baru terbarukan. Negara yang sekelas Finlandia saja walaupun terkategorikan dalam negara maju, sedangkan kita dalam negara berkembang itu tidak akan menjadi masalah asalkan dengan catatan kita bersama-sama bahu-membahu. Ini juga yang perlu saya tegaskan bahwa Dewan Juri yang terhormat, disinilah peran kita antara pemerintah dengan masyarakat harus bisa bekerja sama, kolektif, kolegial. Kemudian juga Dewan Juri yang terhormat, saya perlu memaparkan atau mempertegas kembali argumentasi saya bahwa mengapa pada hari ini, pada mosi ini saya terus menggaungkan atau berada di posisi pro, yaitu ada dua aspek yang saya highlight atau yang saya bawa benang merahnya itu Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama aspek sosial ekonomi. Kita ketahui bahwa sosial ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Kita sudah memberikan contoh tadi di Sidrap pembangunan PLTN sehingga itu bisa memberikan sebuah contoh bahwa Indonesia sudah berhasil dalam energi baru dan terbarukan. Serta program dari pemerintah kita untuk menargetkan net zero emission di tahun 2060 akan tercapai apabila kita bisa bekerja sama. Kemudian dari aspek ekologis juga sama bahwa kita perlu mendirikan sama-sama bekerja sama dalam hal energi baru dan terbarukan. Untuk itulah mengapa saya pada saat ini masih mempertegaskan kembali bahwa saya setuju dan sependapat bahwa Indonesia sudah sepantasnya bergerak untuk energi baru dan terbarukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dan pembicara ketiga atas tanggapannya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan pada pembicara ketiga untuk menyampaikan mosi kontra terkait masalah terkait energi terbarukan yaitu biomasa. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya Arki dari tim kontra. Di sini kita berbicara mengenai energi biomasa, energi terbarukan. Nah, memperhatikan berbagai kekayaan serta potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia atau yang dimiliki Indonesia, agaknya wajar apabila ekspektasi akan hadirnya pemerataan energi itu harus aman dan bersih sehingga mencapai angka yang cukup tinggi. Tidak ada lagi kesulitan listrik di daerah-daerah terpencil karena telah teratasi dengan hadirnya PLTMH secara optimal. Tidak ada lagi kepayahan mengantri minyak goreng karena telah teratasi dengan hadirnya bioenergi yang ramah lingkungan. Tidak ada lagi pencemaran bau yang disebabkan oleh tumpukan sampah karena pengelolaan yang baik yang telah mengubah sampah menjadi biogas. Akan tetapi, mimpi indah tentang pemanfaatan energi terbarukan tersebut Dewa Bapak Ibu Dewan Juri, nah di sini sepertinya itu masih akan datang dalam waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena pasalnya itu masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Terlebih lagi apa, Bapak Dewan Juri? Hambatan tersebut hadir dalam lingkup yang begitu kompleks dan struktural.
Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari permasalahan sosial, seperti ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil yang berdampak pada rendahnya kesadaran akan penggunaan energi. Mohon maaf Kak, suaranya termute. Jadi, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama itu permasalahan yuridis. Nah, kita lihat permasalahan ini di mana energi telah menjadi perhatian bagi banyak negara maju. Negara-negara Eropa kini menempatkan pemenuhan kebutuhan energi sebagai sektor prioritas. Akan tetapi, sumber daya alam di wilayah-wilayah negara Eropa ini mulai menurun karena apa? Karena penggunaan biomasa yang cukup berlebihan. Ditambah lagi secara geografis, wilayah tersebut bukan merupakan wilayah yang strategis untuk mengandalkan sumber energi fosil. Oleh karenanya, Interupsi Dewan Juri yang terhormat. silakan. Silakan. Terima kasih tim kontra sudah memaparkan argumentasinya. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya pada hari ini dan topik atau musi hari ini kita memberikan contoh yang ada di Indonesia. Jadi Dewan Juri yang terhormat, apabila tim kontra membicarakan masalah faktor yuridis dan faktor yang lainnya, tapi dia mengambil contoh yang ada di luar, itu sangat tidak berkesinambungan Dewan Juri yang terhormat. Apalagi di Indonesia proses energi baru dan terbarukan PLTN yang ada di Sidrap itu, PLTBM itu sudah berhasil Dewan Juri yang terhormat. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra itu sangat bias dengan apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, saudara, dari tim pro yang sudah memberikan instruksi. Jadi, kalau kita berbicara mengenai biomasa, bukan kita berbicara mengenai biomasa yang sekarang, tapi kita berbicara yang biomasa yang akan datang. Nah, di sini kami dari tim kontra, kenapa kami tidak setuju dengan biomasa yang ada di Indonesia? Karena apa? Setelah kita memahami apa keuntungan biomasa dan sosial ekonomi yang paling relevan, bagian ini menunjukkan bahwa biomasa juga punya kelemahan yang cukup berdampak pada lingkungan, di mana terkadang biomasa itu mengandung uap air yang harus dikeringkan sebelum dapat dibakar. Dan pada akhirnya, ini berarti bahwa konsumsi daya yang lebih tinggi sangat menambahkan proses penjumlahan biomasa yang cukup tinggi. Nah, untuk menghasilkan jumlah energi yang sama-sama, itu harus membutuhkan lebih banyak bahan bakar nabati daripada bahan bakar fosil. Sehingga apa? Sehingga diperlukan lebih banyak ruang untuk menyimpannya. Jika biomasa diperoleh melalui prosedur yang buruk, yaitu penyalahgunaan dan pengabaian, hal ini dapat menyebabkan kerusakan habitat alami dan pengundulan hutan. Jadi, untuk memahami permasalahan ini tidak serta-merta kita harus mementingkan satu pihak, tapi di sini kita harus melihat beberapa pihak yang diuntungkan. Jadi, Interupsi Dewan Juri. biomasa. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Tapi di sini perlu diketahui juga bahwa energi baru dan terbarukan atau biomasa itu bukan hanya dari sebatas untuk penebangan pohon saja. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian energi baru dan terbarukan ini juga kita bisa menggunakan sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Artinya pada hari ini Indonesia ditempatkan sebagai salah satu juga penyumbang sampah rumah tangga terbesar. Dengan adanya teknologi transisi baru, energi baru terbarukan ini, kita bisa terbantu. Artinya sampah rumah tangga itu akan mengurang apabila kita menggunakan energi terbarukan tepat sasaran. Terima kasih, Dewan Juri. Baik, terima kasih untuk instruksi dari tim pro. Jadi, kenapa saya mempertahankan pendapat saya, kenapa saya kontra? Karena di sini kita tahu bahwa kekurangan biomasa itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena apa? Karena akan adanya pencemaran udara seperti apa? Pelepasan karbon dioksida. Pembakaran pada biomasa itu melepaskan jumlah karbon dioksida yang cukup tinggi. Jadi bisa mempengaruhi lingkungan di mana tempat kita tinggal. Dan juga yang hampir sama dengan pembakaran bahan fosil. Namun tidak dipungkiri juga kalau biomasa itu punya keuntungan tersendiri untuk masyarakat, di mana yang sudah dijelaskan oleh tim pro tadi. Tapi di sini kami dari tim kontra, kami tahu bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan biomasa di Indonesia. Jadi salah satunya itu kekurangannya itu apa? Pelepasan karbon dioksida yang sangat berlebihan dan juga mempengaruhi kesehatan tanah dan juga ada deforestasi dan juga ada faktor untuk di mana manusia itu membuka lahan yang cukup banyak sehingga mengurangi keuntungan makhluk hidup untuk mendapatkan oksigen gitu dalam lingkungan setiap hari dan juga mengandung dari maksudnya mengandung udara yang cukup membahayakan bagi masyarakat. Jadi di sini dapat kami menyimpulkan bahwa penggunaan biomasa itu sangat relevan atau di mana bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi sini ada juga kerugian dari penggunaan biomasa bagi masyarakat yang di mana biomasa itu penggunaan biomasa itu menyebabkan masyarakat dalam beberapa hal-hal tertentu. Kami dari tim kontra kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara 3 sebagai tim kontra dan juga pembicara 2 sebagai tim pro. Untuk itu, sesi debat pada hari ini saya akhiri dengan izinkan saya juga untuk menyampaikan closing statement bahwa hadirin sekalian,
yaitu para penonton dari video ini, serta para dewan juri yang terhormat, dan rekan-rekan peserta debat. Saat ini, dengan adanya kita mengakhiri debat pada hari ini, saya menegaskan kembali bahwa penggunaan biomasa di Indonesia bukan hanya merupakan pilihan yang layak, namun juga merupakan langkah penting untuk menuju masa depan yang berkelanjutan. Sepanjang perdebatan ini, kita telah membahas potensi biomasa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kami juga menyadari tantangan dan keterbatasan dari penggunaan produksi biomasa ini, termasuk dampaknya terhadap penggunaan lahan dan masyarakat lokal, serta terhadap masalah ekologis yang ditimbulkan dari pengolahan proses biomasa ini. Namun saya sangat yakin bahwa dengan perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang bertanggung jawab dan peraturan yang kuat, manfaat dan penggunaan biomasa akan jauh lebih besar daripada biayanya, dan juga lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh dari biomasa tersebut, seperti dari masalah ekologis yang tadi sudah disebutkan oleh tim kontra. Faktanya, upaya pemerintah Indonesia yang baru-baru ini juga mendorong produksi biomasa berkelanjutan, seperti pembangunan peta jalan bioenergi nasional menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa biomasa dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Namun perlu kita sadari juga bahwa pemetaan dari penggunaan biomasa ini juga ternyata juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Meskipun saat ini dunia sedang bergulat dengan dampak buruk perubahan iklim, termasuk Indonesia, kebakaran hutan pada tahun 2020, bahkan hingga tahun 2023 yang membakar lebih dari 1,6 juta hektar lahan, merupakan pengingat akan kebutuhan mendesak akan solusi energi terbarukan ini yang berkelanjutan. Biomasa dapat memainkan peranan penting dalam mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan memitigasi dampak dari perubahan iklim. Sebagai penutup, saya ingin mendorong kita semua untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari penggunaan biomasa di Indonesia dengan tetap memperhatikan dari dampak-dampak negatif yang bisa diberikan dari pengolahan biomasa ini. Untuk itu diperlukan kerjasama antar stakeholder, antar pemerintah, dan juga antar masyarakat dalam memanfaatkan potensi biomasa untuk mendorong pembangunan keberlanjutan untuk mengurangi emisi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang, khususnya di Indonesia. Sekian debat pada malam hari ini. Saya akhiri. Terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan statement-nya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga penonton video yang menonton video debat pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.